Halo Sobat Corong Indonesia, sejatinya pertahanan suatu negara harus selalu dijaga dan diperkuat. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi di dunia militer semakin meningkat, demi memperkuat bidang pertahanan. Hal ini terlihat dari banyaknya negara yang berbondong-bondong menjalin kerjasama menciptakan alutsista, karena pada hakikatnya, pertahanan sebuah negara tak terlepas dari seberapa kokohnya alat utama sistem pertahanan yang dimiliki. Selain itu, diplomasi pun mereka kumandangkan untuk mempererat hubungan persahabatan antar bangsa. Hal ini juga dilakukan oleh Indonesia. Sahabat sekalian, berbagai upaya ditempuh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, salah satunya dengan membangun sistem pertahanan yang kuat. Pembangunan sistem pertahanan yang kuat ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebenarnya tanpa kita sadari, kekuatan pertahanan kita selama setahun terakhir meningkat dengan tajam, seiring dengan kedatangan berbagai alutsista untuk mengisi satuan tempur di segala matra. Entah itu pembelian alutsista, atau alutsista hasil kerjasama dan diplomasi Indonesia dengan negara maju. Nah, untuk video hari ini, admin bakalan bahas beberapa alutsista hasil kerjasama Republik Indonesia dengan negara maju. Sudah siapkah kalian semua? Oke, mari kencangkan sabuk pengaman karena kita akan menaiki helikopter H-225M. Sahabat sekalian, helikopter ini tercipta dari kolaborasi antara Airbus Helikopter Prancis dan PT Dirgantara Indonesia. Kedua perusahaan ini memang telah lama menjalin kerjasama. Hubungan ini berawal saat PT Dirgantara Indonesia menerima lisensi produksi helikopter NBO 105 di tahun 1976. Kemudian dilanjutkanlah proyek H-225M tersebut. Helikopter ini digunakan sebagai helikopter transportasi taktis jarak jauh dikembangkan dari keluarga Super Puma, Cougar untuk penggunaan militer. Tugasnya tak lain sebagai transportasi pasukan, evakuasi korban, dan pencarian tempur dan tugas penyelamatan. Heli ini mampu membawa 29 personel dengan 2 awak. Tak hanya beroperasi di Indonesia, H-225M juga beroperasi di berbagai negara, seperti Prancis, Brazil, Meksiko, Malaysia, dan Thailand. Dikabarkan baru-baru ini juga telah dipesan pula oleh Hongaria, Kuwait, dan Singapura. Gimana sob? Asik enggak naik helikopter ini? Oke, setelah ini admin bakal bawa kalian ke dalam lautan, karena kali ini kita akan bahas kapal selam. Mendengar kapal selam memang mempunyai cerita tersendiri, seperti berkaca pada tragedi KRI Nanggala 402 silam. Sejak insiden yang menjadi duka mendalam bagi masyarakat termasuk jajaran tentara Indonesia, Indonesia pun masih berharap pada 4 kapal selam lainnya yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Sobat sekalian, kapal selam yang selama ini mendukung sistem pertahanan laut kita, masih didominasi dari hasil kolaborasi antara PT PAL Indonesia dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering milik Korea Selatan. Hasil karyanya yakni, KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Sedangkan untuk KRI Cakra 401 merupakan 100% buatan Uni Soviet. Iya, kita berharap dengan adanya 4 kapal selam ini, semoga saja Indonesia harus selalu memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga kedaulatan, melindungi segenap tumpah darah, kesatuan dan keutuhan wilayah dari ancaman tentara negara asing. Selepas dari itu semua, semoga alutsista kapal selam di Indonesia semakin bertambah, bukan hanya kuantitas, melainkan kualitas pun juga apik. Helikopter Bell 412 EPI. Sahabat sekalian, penjaga pertahanan Indonesia yang satu ini merupakan hasil produksi mandiri PT Dirgantara Indonesia dengan Bell Textron Inc. Kanada. Helikopter tempur tersebut dilengkapi dengan persenjataan canggih. Inilah sebabnya mengapa alutsista yang satu ini sangat laris di pasar internasional. Selain itu, helikopter ini juga memiliki kapasitas bahan bakar yang besar, sehingga 412 EPI dapat terbang sejauh 687 km selama 4 jam, dengan asumsi kecepatan jelajah 235 km per jam. Untuk kapasitas kargo, helikopter ini dapat menampung muatan internal sekitar 2.200 kg dan eksternal seberat 2.041 kg.
Bobot kosong 412 EPI adalah 3.207 kg sehingga bobot penuh yang bisa ditampung helikopter ini adalah sekitar 5.534 kg. Sahabat sekalian, kerjasama industri antara PT Dirgantara dan Bell dimulai sejak 1982 atau lebih dari 37 tahun lalu. Kerjasama ini dimulai dari produksi di bawah lisensi komponen helikopter Bell 412 untuk mendukung kemajuan industri pertahanan Indonesia. Dan pada 2012, kedua perusahaan menandatangani Industrial and Commercial Agreement dan Certified Maintenance Center. Perjanjian tersebut diperpanjang pada 2016, ini memungkinkan perusahaan memperluas dukungan dan layanan mereka di Indonesia untuk operator helikopter Bell. Bagaimana menurut kalian nih? Komen di bawah ya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi alutsista hasil kolaborasi Indonesia dengan negara maju lainnya. Nah, dengan adanya kerjasama dengan skema transfer teknologi ini, menjadi langkah tepat untuk Indonesia mampu mengembangkan teknologi menjadi sesuatu yang baru, benar begitu. Sahabat sekalian, 10 tahun terakhir ini kemajuan ekonomi Indonesia mampu menghebatkan kualitas rakyatnya, dan memunculkan kekuatan kelas menengah yang pasti paham bagaimana memahami konsep wibawa pertahanan. Sebagai negara kepulauan, maka sudah sepantasnya fokus kekuatan pertahanan ada di kekuatan laut dan udara. Jika kita perbandingkan, maka konsep itu sama dengan kekuatan kelas menengah yang menjadi pilar kekuatan ekonomi cerdas yang dimiliki bangsa ini. Kelas menengah adalah gambaran keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi dan eksistensinya, sedangkan wibawa pertahanan kemampuan menjaga pagar teritori, khususnya laut dan udara. Lantas bagaimana menurut pendapat kawan-kawan mengenai hal ini? Tuliskan pendapat kalian di bawah, dan jangan lupa pula untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.